Assalamualaikum semuanya, this is Mazaya Live and welcome back to my channel. Nah, pada tanggal 29 Juli tahun 2021 kemarin, sang juara badminton dunia kita dari Indonesia, yaitu The Minions, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon itu kalah masuk ke semifinal usai menghadapi tim wakil dari Malaysia, yaitu Aaron Chia dan Song Woyek. Oke, namanya kalian kuletakkan di sini guys. Nah, jadi ini tuh Olimpiade Tokyo. Kita kan tahu kalau misalkan Olimpiade itu tuh dilaksanakan 4 tahun sekali dan kali ini bertepatan di Tokyo. Sebenarnya Olimpiade Tokyo ini tuh dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin, tetapi karena pandemi makanya ditunda setahun lah dan baru dibuka pada tanggal 23 Juli tahun 2021 kemarin guys. Nah, jadi kita ini yang masuk ke tim semifinal itu masih ada alhamdulillah, yaitu dari tim Dedis di Muhammad Hasan dan Handra Setiawan. Oke? Jadi kita nggak perlu risau juga. Yang penting kita tetap berdoa semoga kali ini tim Dedis menang menghadapi tim dari Taiwan kalau aku nggak salah. Dan sebenarnya tuh lombanya tuh sekarang ini guys. Jadi aku lagi tag video ini, sebenarnya ini tim Dedis itu lagi lomba, yaitu tanggal 30 Juli tahun 2021 jam 16.15. Dan sekarang ini sebenarnya mereka tuh lagi lomba dan kita terus berdoa semoga ya Allah memberikan kita kesempatan kali ini lagi untuk memegang medali emas. Nah, tapi tentu saja itu jadi kayak suatu hal yang bingung gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba gitu sang juara dunia kita, terutama Kevin Sanjaya ya, the King of Tengil itu bisa tiba-tiba kalah dalam perlombaan kali ini. Bahkan nggak masuk ke semifinal lagi gitu kan. Jadi kayak ini kenapa ya? Ada masalah apa gitu? So, di sini aku akan membedah kira-kira alasannya apa aja sih yang berkaitan dengan kenapa si Kevin Sanjaya kali ini dan si Marcus Gideon bisa kalah gitu menghadapi wakil dari Malaysia ini. Dan sebenarnya tuh banyak banget sih pendapat tentang hal ini dan bermacam ragam, tapi kita akan bedah satu-satu. Tetapi ini tuh hanya sebuah opini ya guys. Ya sebenarnya ini tuh kembali lagi karena Allah pasti tahu yang terbaik. Jadi itu hanya berdasarkan opini. Oke, opini guys. This is democracy country, oke? Jadi ini hanyalah opini. Paham? Alasan yang pertama yaitu dari Kevin Sanjaya sendiri. Jadi Kevin bilang kalau memang saat ini pada pertandingan kali ini mereka mengakui kalau tim Malaysia kali ini lebih hebat daripada biasanya. Ya, aku juga nggak tahu itu apakah seberapa hebat tim Malaysia itu, karena aku juga nggak interesting banget sama badminton guys. So, don't judge me, okay? For Malaysian people because this is just about careers. Karena aku bingung saya gitu. Jadi Kevin bilang kalau misalkan pada saat mereka pemanasan, mereka lakukan semacam stretching, itu baik-baik saja semuanya, nggak ada yang kesalahan, artinya nggak ada cedera pas pemanasan itu nggak ada. Juga kalau persiapan pastinya udah maksimal ya, karena ini juga udah ditunda kan setahun gitu, sebenarnya kan tahun 2020. Jadi kalau misalkan dari power and skill itu memang kurang ada permasalahan, bukan kurang, tidak ada gitu yang bisa dibilang. Makanya Kevin dan Marcus itu sepakat bilang kalau misalkan ini tuh karena memang dari tekanan batin kami sendiri kan. Kita tahu lah ya kalau mereka ini Minions ini sudah memegang gelar gitu, memegang sebuah jabatan menjadi sang pemain badminton legendaris dunia gitu. Nah, otomatis ini tuh menjadi tekanan besar dan beban besar lah bagi si Kevin dan Marcus, karena bayangkan satu masyarakat Indonesia berharap supaya mereka bisa menang lagi gitu, dan juga harus mempertahankan harga martabat mereka sebagai sang juara dunia badminton guys. So yeah, itu kalau misalkan dari si Kevin itu sendiri. Jadi lebih ke psikologisnya gitu, lebih ke mentalnya. Yang kedua itu dari pelatih mereka sendiri, Harry Iman Pierre Ngadi atau yang sering dijuluki Coach Naga Api. Nah, coach itu pun sama pendapatnya seperti Kevin dan Marcus. Beliau mengatakan bahwa penampilan yang kurang maksimal ini tuh ditengarai bukan karena faktor teknis, tetapi melainkan faktor beban dan tekanan yang berat pada puncaknya sang The Minions gitu ya, Marcus and Kevin. Ya, jadi beliau mengatakan gitu, ya di luar prediksi ya, jadi mereka tidak bisa keluar dari tekanan. Dua-duanya itu jadi tegang dan pola mainnya tidak normal, tidak bisa seperti biasanya. Sebaliknya, lawan bisa menerapkan pola mainnya, enak, enjoy, nggak tegang, dan bisa mengeluarkan semua kemampuannya gitu. Selanjutnya, Kevin atau Marcus tidak bisa bicara teknis. Mereka kalau menurut saya masalah itu di mental. Mereka terlalu beban, tidak bisa mengatur pikirannya. Mungkin terlalu berekspektasi atau bagaimana, jadi ya sehingga makanya kacau gitu.
faktor servisnya juga default terus kan. Jadi faktornya itu tidak ada di pertandingan. Mungkin ada, tetapi lebih terbesarnya itu di masalah mental. Harry melanjutkan kalau misalkan hal ini tuh juga bisa terkait dengan alasan kalau misalkan The Minions ini baru pertama kali mengikuti Olimpiade seperti ini. Nah, kita kan mengetahui ya kalau The Daddies lebih berpengalaman dan untuk The Minions ini baru pertama kalinya gitu. Jadi pastilah ada perbedaan dalam mengontrol emosi, cemas, khawatir dan tekanan-tekanan yang dari eksternal lingkungannya gitu. Ada perbedaan memang antara Kevin dan Marcus dan Ahsan atau Hendra dalam menghadapi tekanan di Olimpiade ini. Ahsan atau Hendra kita lihat lebih tenang, lebih enjoy, jadi bisa lebih fokus. Tapi ini kan mereka baru pertama kali ke Olimpiade, wajar belum bisa mengatur pikiran dan bebannya. Ini jadi pelajaran buat mereka ke depan. Saya harap mereka bisa lebih baik. Tutup Harry, sang pelatih coach negara api dari The Minions and the Daddies. Yang ketiga guys, yang terakhir. Nah kalau ini sedikit sensitif sedikit pembahasannya karena ini berasal dari pihak luar. Ya tak lain tak bukan adalah masyarakat Indonesia yang tercinta itu sendiri guys. So ini aku dapat dari TikTok beberapa yang mereka mempunyai pemikiran lain gitu. Kenapa The Minions bisa kalah? But guys, this is just the opinions, don't make it serious. Kita hari ini hanya ingin berbagi cerita dan pengalaman serta pendapat. Jadi anggap saja ini sebagai ilmu tambahan di masa kehidupan kalian selama pandemi ini. Oke? Di sini guys, masyarakat Indonesia mempunyai dua prinsip yang berbeda. Yang pertama ada yang sama kayak The Minions dan coachnya. Dan satu lagi mereka seperti memiliki pemikiran di luar batas kemampuan manusia pada normalnya. Artinya intelijensi mereka tuh sangat teliti gitu sampai bisa mengetahui hal ini. Nah kalau yang pertama gitu ya, nah ini dari supremasi guys. Jadi sama Minions kayak punya pikiran gitu, pas main gak terlalu semangat, but selalu support juga sama Minions terus. Mereka udah berjuang, ya betul sekali. Walaupun sudah kalah kita tetap harus support mereka yang udah lulus ke semifinal, especially for the Daddies. I hope good luck for you guys. My Daddies especially. Yang kedua ini, ini mereka nih dari golongan-golongan yang teliti yang aku bilang tadi guys. Jadi mereka tuh mempunyai persepsi yang berbeda, mengatakan bahwa, nah ini yang aku ambil dari TikTok dengan nama Wisnu Anggara. Bang Wisnu ini saya pinjam sebentar komennya ya. Kalau misalkan ingin dihapus gitu silahkan buat di kolom komen bawah. Siapa yang gak kesal 3 kali servis fault mulu? Itu ranking 1 dunia loh. Masa servis bisa sampai 3 kali? Salah. Wasit. Nah, ini dia guys yang aku maksud tadi ya. Yang aku bilang teliti gitu. Jadi, kalau udah di beberapa, bukan hanya Wisnu Anggara saja, tapi banyak banget komen yang mengarah lebih ke there's something wrong gitu di wasitnya. Yang bilang kalau misalkan sepertinya ada... Iya bisa lah, kalian tebak sendiri, aku gak perlu jelasin ya gimana ya. Nah intinya mereka mempunyai persepsi yang berbeda sendiri. Dan itu adalah hak dari mereka guys, karena kita tinggal di negara demokrasi. So there is nothing wrong with that. Di sini aku hanya ingin menyampaikan persepsi-persepsi yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. So guys, itu tadi dia 3 alasan kemungkinan kenapa The Minions itu bisa kalah. But the most important itu mungkin pengaruh besarnya karena mereka itu memegang nama besar pemain terbaik dan memegang negaranya juga Indonesia, which know kita kalau badminton di Indonesia tuh terkenal banget guys di luar ya. Kalian bisa lihat itu bagaimana pendapat-pendapat para pemain badminton dari berbagai negara. Mereka memang bilang kalau Indonesia tuh top banget dalam bermain badminton guys. Jadi yang penting sekarang kita hanya perlu mendukung mereka yang menang dan mendukung mereka yang kalah gitu. Both of them kita harus tetap support gitu karena tetap permainan itu tidak hanya berhenti di sini ya, terutama The Minions, apalagi Kevin yang masih muda, masih panjang banget perjalanannya, masih banyak turnamen yang bisa beliau ikuti. Jadi tetap support dia. Dan juga di IG aku udah lihat itu Kevin bilang minta maaf, ya Allah Kevin, we are whatever you do, we keep supporting you ya. Oke, jadi you don't need to worry. Buat Kevin yang di sana tetaplah positive thinking, percayalah bahwa ini tuh pasti ada hikmah positifnya. Allah tuh tahu yang terbaik. Tuhan mereka ya, pokoknya ini tuh pasti ada hikmah dan kebaikannya. Secara kita di sini tuh sudah
mencoba yang terbaik gitu ya. Beda cerita kalau misalnya kita tuh nggak mencoba, tapi ini pastinya mereka sudah berlatih sebaik mungkin. Berarti ini ada alasan lain yang kita sebagai manusia itu tidak mengetahui, guys. Oke? Jadi guys, itu dia 3 tadi alasan the probably kenapa Cindy Mills bisa kalah. Oke? So guys, keep supporting the Daddies yang lagi lomba hari ini ya di Tokyo sana. Semoga mereka bisa membawa piala medali emas lagi untuk Indonesia. See you guys on the next topics. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah, sayang kalian. Oh yeah, don't forget to subscribe, like, and comment di bawah please. Seikhlasnya. Oke. Itu memang adek gue ganggu banget. Mohon maaf.